Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Kami ada di Kapernaum, saudara-saudara. Dan kalau bicara tentang Kapernaum, ada banyak peristiwa di Kapernaum yang terjadi. Bahkan banyak mujizat dilakukan di Kapernaum. Dan di lokasi yang kita sedang ada ini adalah bekas sinagog yang dibangun beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi tahukah Anda bahwa sinagog ini pun dibangun di bekas satu lokasi peristiwa penting di dalam Alkitab yang tercatat di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di mana ada orang lumpuh yang disembuhkan dan digotong lalu dibuang diturunkan dari atap. Lokasi inilah yang kemudian dijadikan sinagog. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ya, saya akan membacakan teksnya dari Injil Markus pasal 2 mulai ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, di tempat ini, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi di Kapernaum, di rumah ini, di tempat ini, Yesus datang menyampaikan firman Allah, dan orang-orang sekitar Kapernaum berbondong-bondong, mereka mendengarkan firman Allah. Lalu dikatakan dalam ayat ketiga, saudara-saudara, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi tidak jelas orang ini sudah lumpuh berapa tahun, tetapi kita bersyukur melalui pelajaran ini, saudara. Kita melihat ada 4 orang yang begitu bersemangat menggotong satu orang lumpuh. Ke-4 orang ini adalah orang yang kenal Yesus siapa. Mereka tahu bahwa pada Yesus ada kelepasan, pada Yesus ada mujizat, pada Yesus ada jalan keluar, pada Yesus ada kesembuhan. Maka mereka berinisiatif menggotong. Kita tidak tahu apakah si lumpuh ini adalah keluarga mereka atau bukan, tetapi semangat kerjasama yang kita jumpai dalam teks ini telah mengingatkan kita, saya dan saudara, siapapun Anda yang mendengarkan saya menyampaikan firman Allah ini. Anda tahu bahwa saya pendeta yang tidak suka pandang denominasi gereja atau tidak suka pandang suku. Dari suku manapun Anda, dari gereja manapun Anda, kita harus bekerja sama, bergandeng tangan, membawa orang kepada Yesus seperti peristiwa ini. Lalu saudara-saudara, dikatakan ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Jadi segala upaya dilakukan, bahkan membongkar atap di lokasi ini dan menurunkan orang itu. Artinya apa? Demi sesama, demi orang lain yang membutuhkan Yesus, mereka rela berkorban. Dan kemudian saudara-saudara, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara, ternyata Yesus adalah Allah. Yesus mengampuni dosa si lumpuh ini, saudara-saudara. Kalau orang meragukan Yesus adalah Allah, ingat, yang bisa mengampuni dosa cuman Allah. Dan Yesus benar-benar Allah yang bisa mengampuni dosa. Kalau saya mengampuni saudara, itu bukan berarti saya Allah. Karena saya pernah bersalah, saudara pernah bersalah kepada saya mengampuni saudara. Itu ajaran firman Allah untuk kami saling mengampuni. Tapi ketika Yesus bisa mengampuni orang, menuturkan bahwa dia Allah. Makanya di ayat 6 dikatakan, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, ayat 7, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Artinya Yesus benar-benar Allah yang bisa mengampuni dosa orang. Jadi kalau saudara punya dosa, percayalah, datang dalam nama Yesus, datang serahkan hidupmu kepada Yesus, dosamu, dosa masa lalu, dosa sekarang, atau dosa apapun, diampuni oleh Yesus Kristus. Di ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, kata Yesus, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera, mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub.
lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Artinya apa, saudara? Dari yang Yesus lakukan ini menuturkan bahwa bersama Yesus Anda akan melihat kejutan-kejutan, hal-hal baru yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, rumah tangga kita, bisnis kita, pendidikan kita, masa muda kita, atau pergumulan-pergumulan yang lain. Dari lokasi orang lumpuh disembuhkan di Kapernaum, saya Pendeta Mel Atok menyampaikan bahwa Yesus sanggup melakukan yang luar biasa dalam hidupmu, sehingga orang melihat hidupmu dan berkata, orang ini beda, yang begini belum kami lihat. Kenapa belum kami lihat? Karena Yesus ada dalam dirimu dan diriku. Saya Pendeta Mel Atok menyampaikan ini dari Kapernaum. Kiranya ini memberkati saya dan saudara. Sampai jumpa dalam video yang lain. God bless you all.